Halo guys, welcome back again. Balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Sesuai dengan video sebelumnya, Bukan selanjutnya ya sebelumnya. karena di video sebelumnya saya sudah membahas musik top up dari seorang barista. Jadi video selanjutnya ini kita bahas kopinya. Oke, terima kasih. Mana? Apa? Saya sebenarnya bingung ini. Ya. Sedang nih. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kan tadi ada video sebelumnya, video apa istilahnya? Bukan trail, bukan ya. Sebelum video ini. Jadi mungkin sedikit demo karena saya seorang pemula. Sebenarnya bukan pro. Seorang pemula proses penyeduhan kopi dengan metode V60. Tahu ini V60? Tahu sih? Oh ya. Saya tidak tahu. Saya jujur ini saya buta soal kopi. Kalau begitu saya jelaskan sedikit. Ini kenapa dinamakan V60? Karena dia bentuknya kayak V, terus besar sudutnya 60 derajat. V60. Jadi metode pour over. Pour over itu nuang di atas, bukan nuang di bawah ya, nuang di atas. Tapi kenapa rata-rata video Anda di YouTube begini semua? Apakah Anda juga satu kuasa saja? Iya. Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Saya suka. Nah, berbicara masalah dunia perkopian, ada dua kelas barista dan kelas brewer. Kebetulan saya saat ini, kenapa? Ada rambut. Oke, selamat makan rambut. Dalam perkopian itu ada kelas barista sama kelas brewer. Yang sependek pengetahuan saya, kalau kelas brewer itu brewing, menyeduh. Kalau kelas barista yang ada di bar, contoh kayak buat espresso, buat latte. Kalau kelas brewing, bagaimana dia mulik kopi itu sendiri. Nah, kayak tadi. Mungkin Fajrin bisa coba dulu, atau saya peragakan dulu bagaimana cara, bagaimana ini untuk pemula supaya rasanya itu bisa dapatkan. Kebanyakan orang kalau minum kopi begini pasti pikirannya adalah pahit. Padahal sebenarnya ada rasa tersembunyi di dalamnya. Coba gitu. Kita gali rasa jadi tersembunyi. Kebanyakan kalau teman-teman lihat di luar, coba gali ya. Kalau teman-teman lihat di luar, gimana? Oke, silakan gali. Kalau teman-teman lihat di luar atau di YouTube, pasti mereka menghirup aromanya terlebih dahulu. Karena ini untuk untuk mensinkronkan antara aroma yang ada di kopi, di hidung, sama rasa yang ada di lidah. Nah, kayak ini sudah ada aroma kacang-kacangan, aroma asam, dan pokoknya enak lah. Enak. Iya, enak. Pasti enak. Buatan. Kalau teman-teman bilang ini pahit, of course, kopi pahit. Tapi ada rasa asam yang terkandung di dalamnya. Contoh kayak ini. Ini kan biji benteng ambeso. Dia itu biji for your information, single origin dari benteng ambeso dari Toraja. Kebanyakan kalau rasanya dari ambeso itu, kalau kita pakai rasio pendek, ada kayak rasa pedis-pedis begitu. Terus kacang-kacangan dan coklat. Dan aftertaste-nya itu tidak panjang, enak, bodinya tebal, enak. Nah, kalau kita satu gelas berdua. Jadi nggak apa-apa ya? Ya, hati-hati saja. Hati-hati ya, siapa tahu corona. Oke, sorry bro. Betul. Ini sudah tahun 2021. Selamat datang di 2021. Jadi untuk Fajrin sendiri kalau mau mencoba silahkan. Tapi ingat, mana bekasnya tadi? Saya di sini. Jadi hirup dulu aromanya supaya sinkron dengan, terus minum. Jangan tidur. Minum, jangan langsung telan. Untuk pemula, usahakan dulu rasanya itu gimana itu? Rasanya itu penuh di mulut. Jangan langsung telan. Karena kalau telan ya telan. Gitu. Mantap memang. Bagaimana rasanya? Ya, ada manisnya.
Ada manisnya. Gimana? Oke, Kayak- bicara masalah manis. Nah, itu manis adalah proses karamelisasi dari kopi. iya. Jadi kata tadi saya mengatakan ada coklat, ya ada coklat, ada kacang-kacangan, ya ada manisnya pula betul. Karena kalau manis ya sama kayak espresso. Kalau orang bilang espresso pahit, ya pahit. Tapi kalau untuk orang yang sering minum espresso katanya manis. Nah, tadi saya gunakan metode V60 pour over. V60 02 saya pakai. Green size-nya itu, green size untuk teman-teman yang belum tahu, green size itu adalah apa ya? Ini nih. Gilingan kopi. Kayak apa Kalau namanya? espresso Apalagi namanya itu? apa? Penghancur. Iya, penghancur. Oke. Iya. Jangan pakai bahasa Mandar ya, Pak Bere. Pak Bere. Oke. Nah, jadi saya pakai itu gilingannya medium to coarse. Nah, medium to coarse. Saya sering pakai begitu karena saya biasa pakainya suhu yang agak sedikit. Oke, saya mau bertanya. Ya, silakan bertanya. Soal budgetnya ini, siapa tahu ada teman-teman yang ada yang berminat membeli atau membeli ya. Oke. Jadi sebutkan bisa satu-satu ya. budgetnya. Ya. Kalau budgetnya itu relatif ya, relatif. Ada bahkan ada yang 80 ribuan sampai jutaan. Oh, ya. Hah. Ini juta. Kalau ini tuh cuma 60 ribuan guys. Ini ya gitu. Ini apa fungsinya ini? Ini untuk mengatur suhu, bukan untuk mengatur, untuk mengetahui suhu. Mengatur. Bukan mengatur. Panas kamu. Panas bukan. Untuk mengetahui suhu air. Nah, karena tadi saya mengatakan saya pakai suhu tinggi, jadi suhu yang saya pakai itu sekitar 88 sampai 90. Jadi saya taruh di sini supaya tahu suhunya, suhu yang pas. Nah, dan ingat kalau teman-teman kalau pour over, kalau bikin V60 jangan suhunya 100 ya, soalnya nanti tidak ada rasa sampah keluar. Bukan sampah sih istilahnya, kayak tidak maksimal begitu. Maksudnya kalau lebih Kalau lebih daripada 90 derajat. Bagaimana rasanya itu kira-kira? Kalau Ya pahit semua. nggak ada itu manis-manis Nggak kayak ada, tadi kayak. nggak ada. Ya lebih condong ke pahit. Nah, terus kalau tadi bicara budget ya, Yang ini. yang kettle. Ini namanya ini kettle. Budgetnya itu ya 80.000 paling kecil. Kalau saya ini sekitar 130 ribuan. Nah, terus ini grinder macam-macam juga dari 80.000 sampai ini kan grinder manual. Paling mahal yang saya tahu grinder manual itu 7 juta. Ini kan dari 80.000 sampai 7 juta. Jadi teman-teman tergantung budget teman-teman aja. Ini pasti apa? Harganya berapa sih? Ini harganya itu sekitar 80.000 sampai 7 juta. Tapi kalau yang saya beli ini 300.000. Jadi tidak memakan tenaga banyak ya karena lumayan mahal. Enggak juga. Bukan makan. Pasti kalau murah pasti. Enggak juga sih karena kan kita beli untuk daya tahan. Saya beli ini sengaja karena daya tahan, karena burnya ini terbuat dari metal. Kalau ini drippernya dari Hario keramik. Saya beli sekitar 400 ribuan. Saya dulu awal kan ini sekira ini dulu plastik. Plastik. Oh, saya kira corong. Ternyata keramik. Nah, ini harganya macam-macam juga. Tapi kalau merek Hario yang V60 kan ada 01 dan 02. 01 itu ya budgetnya 90 ribuan lah, 90 ribuan sampai 150 ribuan ada, sudah siap. Tapi kalau ini apa? Kalau ini V60 02, ini Hario. Oh, yang ini. Iya. Yang ini. Oh ya, ini logo saya pribadi. Yang saya pasang di Instagram saya, guys. Yes. Ya, yes, Imam Ahmad Zulkarnain. Jangan gitu, jadi. Aduh. Ini apa ya? Tisu basah. Bukan tisu magic. Bukan tisu basah. Ini paper filter namanya. Kebetulan paper filter V60 saya habis, jadi saya pakai paper filter dari flat bottom. Karena apa bedanya? Bedanya beda di model. Kalau flat bottom ya bawahnya rata. Ya nantilah video selanjutnya nanti kita bahas. Masih ada pertanyaan, Bu? Ini scale ini. Oke, harganya ya. Scale ini 180-an. Paling ya tergantung teman-teman sih, karena ada juga scale yang untuk makanan. Untuk makanan 80 ribuan. Kalau untuk kopi ya biasa macam-macam. Tapi kira-kira itu harga berpengaruh tidak dengan kinerja? Sangat. Kalau untuk barista. Kalau untuk kayak beginian ya scale, untuk scale sangat berpengaruh karena tingkat akurasinya itu sangat berpengaruh. Karena kadang ada scale yang teman-teman, misalnya saya beli scale yang murah meriah, terus tingkat akurasinya pasti ada kadang lari. Artinya misalnya kalau teman-teman
timbang bijinya 15 gram. Setelah itu teman angkat terus timbang lagi, biasa kurang 0,2 0,1 gram. Emang bagaimana parahnya kalau umpama tidak akurat ukuran apa? Ya. Timbangan? Kalau bilang parah tidak parah-parah amat. Hanya akan berpengaruh pada rasa. Karena menyeduh itu pakai rasio. Jangan sampai kayak udin tadi. Ya, Harus kalau itu namanya menghirup aromanya supaya sinkron. Dan kopi yang diseduh itu kalau panas itu keluar aroma. Oh iya. Keluar aroma. Tentu. Kalau sudah dingin yang keluar adalah asam. Jadi berubah ini ya. Berubah. Sementara itu yang Kakanda Fajrin dapatkan adalah asam. Oh iya, asam. Betul. Tadi kan karamel. Tapi gitu. kalau ini nanti kopi kalau seumpama saya panaskan bisa berubah? Tidak. Kalau dipanaskan ulang, ya berubah lah. Maksudnya berubah kembali jadi pahit? Enggak. Berubah jadi pahit ya otomatis bakalan pahit. Maksudnya seperti awal tadi waktu diproses? Enggak bakalan, pasti rasanya bakalan sangat jauh. Tapi saya sarankan jangan dipanaskan lagi. Jangan dipanaskan lagi karena bakalan mengurangi cita rasanya. Gitu. Kalau Bung Fajrin mau, mending Bung Fajrin taruh di kulkas aja. Kan ini kopinya tanpa gula. Jadi kalau di kulkas biasa minumnya ya segar. Mantap. Satu lagi nih. Apa bedanya kopi buatan kayak begini sama kopi saset? Oh bedanya? Oke deh. Pertanyaan cukup menjebak ya. Sebenarnya kena kau. Oke. Nah, kembali lagi kepada teman-teman. Saya sendiri tidak menjelek-jelekan atau tidak mengatakan kopi saset tidak bagus. Tapi alangkah baiknya ketika kita peminum kopi, minum kopi yang kita tahu bijinya itu kualitasnya seperti apa. Karena kita tidak bilang bahwa dari produk A, produk B, atau kopi saset A, kopi saset B, bijinya kita tidak tahu. Karena yang kita ketahui bahwa kopi saset banyak bahan pengawetnya, itu aja. Jadi teman-teman sendiri pilih mana, minum bahan pengawet atau minum tanpa bahan pengawet. Kembali lagi ke situ. Jadi kalau bilang mana bagus ya otomatis kalau saya pribadi, saya bilang tanpa bahan pengawet. Tapi minum kopi saset. Waduh, mengarah ke Oh ya, kebetulan ini kameramen ini dari diam. Kopi semuanya enak. Hanya tergantung teman-teman saja mau menikmatinya dengan cara apa. Jadi ini bisa pakai gula nggak? Boleh, tapi disarankan jangan. Kenapa? Karena ketika pakai gula, rasa tadi yang yang asam, kayak manis karamel itu bakalan hilang semua. Yang ada cuma pahit sama manis. Nah, pernah saya coba. Nah, kecuali kalau beda metode lagi. Tapi kalau seandainya ini bisa diproduksi massal seperti kopi saset, kira-kira bisa nggak? Bisa atau tidaknya sampai saat ini belum ada. Kalau produksi massal yang maksudnya seperti kopi saset, kalau sampai belum ada karena emang ini metodenya ya pour over, ya menuang, menyeduh. Nah, jadi kalau teman-teman mau produksi massal ya satu ke coffee shop. Iya. Itu aja. Teman-teman tidak bakalan menemukan kopi yang seperti ini dalam bentuk saset. Karena menurut saya kopi itu digiling, tidak digunting. Gitu. I like you guys. Karena kalian semua minum kopi yang digiling, bukan digunting. Begitu. Jadi karena kan Bung Fajrin saya tahu ini Kakanda Fajrin. Bung Fajrin atau Kakanda Fajrin? Sebenarnya tuh kalau dipanggil Kakanda pengusaha sukses sebenarnya saya itu merasa diledek. Oh ya pengusaha gagal. Ya jangan juga pengusaha gagal. Cukup Fajrin saya. Oke, Juhaini. The light of the darkness. Inti dari segala inti. Puisi dari apa? Puisi dari segala puisi. Puisi dari segala puisi. Puisi. Ya. Nakal ya. Oke. Jadi kan Fajar ini masih awam dalam kopi. Ini belum. Apa ini? Oh, ini bijinya ini. Oh, biji ini. Ini biji. Nah, ini biji. Ini bijinya.
Jadi bijinya Saya banyak tanya karena saya memang buta-buta soal kopi. ini bijinya. Suco ya banyak ini bijinya. Enak di. Enak di iya. Bisa dikunyah loh. Jangan, enggak usah. Nah, jadi ini ingat teman-teman kalau menyeduh banyak faktor yang mempengaruhi kualitas seduhan. Yang paling pertama itu suhu, gilingan, roasting profile, jenis biji, varietas, pokoknya banyak sih. Intinya semua mempengaruhi cara teman-teman menuang dan lain-lain. Karena bisa saya kasih tahu, saya beritahu Fajrin resepnya seperti apa, rasionya bagaimana, semuanya bagaimana, tapi beda tangan beda rasa. Kalau tips untuk memilih biji kopi yang bagus menurut Imam. Oke, tips untuk memilih biji kopi yang bagus. Ya kembali lagi, ada harga, ada kualitas. Iya. Oke, jadi kalau biji kopi yang bagus, ya teman-teman jangan juga kalau ke roasteria atau rumah roaster kopi itu jangan tanya saya mau beli biji kopi yang mahal, jangan, tapi tanya aja saya mau cari biji kopi yang lebih paling bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri karena dari misalnya teman-teman lihat dari biji kopinya, kalau biji kopinya mulus, bentuknya bulat, tidak ada cacat, tidak ada pecah dan lain-lain, berarti biji kopinya bagus, kualitasnya baik. Tapi kalau ada pecah, ada apa atau kalau rusak, ya rusak berarti hubungan Anda sama hubungan saya sama mantan ya. Oke, boleh. Nanti tutup. Oke, nanti tutup ya. Jadi misalnya itu berarti jangan beleng. Enggak. Itu berarti tidak layak diseduh. Karena jujur dalam setiap 100 gram 100 gram biji beginian, ketika ada 20-30 biji yang rusak, sudah rusak pula 100 gramnya. Gitu. Karena satu biji mempengaruhi kualitas seduhan. Kayak begini, ini kan saya pakai 15 gram. Satu biji saja yang rusak dalam mempengaruhi kualitas seduhan saya. Saya tidak bilang kalau saya hebat, tapi itulah yang terjadi. Bahkan para brewer kelas dunia pun dia rela membeli mereka rela membeli biji yang harganya bahkan sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, hanya untuk mendapatkan kualitas kopi yang terbaik. Tapi kira-kira itu maksudnya masuk akal tidak? Beli harga biji kopi yang mahal jutaan rupiah demi masuk akal. Ya begini sih nikmatnya begini. Iya, karena ibaratnya begini. Kalau saya bilang masuk akal ya masuk akal juga, karena ada kopi yang sudah beli suka ya. Nah, karena ada kopi yang istilahnya jarang ditemukan. Contoh dari varietas, salah satu kopi yang paling mahal yang saya tahu ya dari varietas itu Geisha. Geisha itu untuk 100 gram saja, per 100 gram itu yang sudah di roasting, yang saya tahu kemarin paling murah 400.000. Wow. 100 gram 400.000, bayangkan. Karena satu rasanya memang sangat enak. Dua, memang dia varietas yang sangat langka karena ya saya tidak tahu sih sejarah pastinya dari beberapa sumber-sumber yang saya baca bahwa Geisha itu biji kopi liar atau induknya kopi Arabica. Begitu ada juga heirloom yang cukup mahal. Kalau ini yang tadi diseduh ini lini S yang kebanyakan tumbuh di Indonesia ini dari Toraja ini varietasnya lini S gitu. Jadi lumayan mahal ya. Jadi kalau teman-teman bilang worth it beli mahal ya tergantung lagi kualitas bijinya, karena semakin mahal biji semakin bagus kualitasnya. Kayak begini ini kan saya beli ini sekitar 250 gram itu 110 ribuan lah. Masih ada kira-kira yang lebih di bawah itu? Masih ada. Dan kualitasnya wadidaw pasti? Ya tergantung. Tergantung juga. Karena beda biji ya beda rasa juga. Yang paling murah? Yang paling murah kopi saset. Mending kopi saset sih. Ya, yang paling murah kopi saset. Bukan 4.000. Kopi saset ya kamu dapat 1.500, kamu minum panas sama pengawet. Sama bahan-bahan kimia lainnya. Mending daripada 400.000. Ya, coba lihat juga dampaknya, Cok. Banyak dampak positif, maksudnya banyak manfaat-manfaat positif daripada kopi. Kalau Fajrin sendiri mengatakan kopi
Ya kopi cuman ya banyak sih teman-teman bisa Iya, carilah iya. di Google, Omnya Fajrin. Ya, saya tahu juga karena keseringan konsumsi gula. Ya, ya kembali lagi diabetes meletus, Ya, penyakit gula. penyakit gula begitu. Jadi nantilah kita bahas lagi tentang manfaat-manfaat kopi dan minum kopi secara berlebihan juga tidak baik. Nantilah kita bahas di video selanjutnya. Oke. Bagaimana? Masih ada pertanyaan Kakanda? Oke. Bung? Enggak ada. Apalagi? Kenapa pakai karet? Oke, kenapa pakai karet? Oke. Ini supaya tidak lari-lari. Kalau disuduh supaya tidak kisar-kisar begini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima Bye. kasih guys. Ngelantur mau tahu. Suara men.